Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bisalihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada suatu kata yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita amalkan, yaitu perkataan Luqmanul Hakim. Perkataan Luqmanul Hakim ini, jauhkanlah oleh kamu 5 perkara yang membinasakan manusia itu. 5 perkara ini kita mesti jauhkan supaya kita tidak binasa. Seandainya kita lakukan, maka itu akan membinasakan manusia itu sendiri. Yang pertama, penipu taulannya. Temannya saja dia tipu, dia dustakan, dia khianati. Ini contoh satu yang kata Luqmanul Hakim suruh jauhkan. Teman-teman yang menipu temannya, ini alangkah baiknya kita jauhkan. Atau sifat kita sendiri, kalau seandainya ada yang seperti itu, jauhkan, jangan kau amalkan. Bahayanya manusia yang seperti itu kita jauhkan, dan kita sendiri kalau seandainya ada sifat demikian, bertobatlah. Minta maaflah pada temanmu bila kamu telah menipu temanmu yang lain. Dikarenakan ini adalah sifat yang sangat tidak baik. Teman saja, apalagi sudah teman dekat, teman dari kecil, dikhianati ataupun ditipu, ini alangkah tidak baiknya sifat manusia seperti itu. Oleh karena itu, Luqmanul Hakim melarangnya. Yang kedua, kata Luqmanul Hakim, orang yang jauh daripada ulama atau menjauhkan daripada ulama, tidak mau mendengar kata-kata ulama, itu salah satu yang Luqmanul Hakim suruh jauhkan manusia seperti itu. Karena itu membinasakan dirinya sendiri. Orang yang jauh daripada ulama, orang yang tidak mau mendengar kata ulama. Maksud jauh tadi menjauh, bukan jauh tidak sengaja, tapi dia menjauh. Dan ini juga tidak mau mendengar kata-kata ulama, alangkah ruginya manusia tersebut. Manusia seperti itu, calon-calon binasa. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan demikian, jauhkanlah sifat yang demikian. Kalau kita tidak mau mendengar perkataan ulama, bahayanya kita. Yang ketiga, menghinakan dirinya demi mencapai tamaknya, demi mendapat keinginan tamaknya. Karena tamaknya dia mau merendahkan dirinya. Na'udzubillah. Inilah contoh-contoh orang yang sangat dibenci oleh Allah. Serakahnya dia, tamaknya dia, sehingga menginginkan apapun, berbagai cara apapun demi mencapai keserakahannya.
Itulah dia. Merendahkan diri, mau juga. Itu biasanya ketika kampanye ya, ketika lagi kampanye ataupun lagi dalam keadaan pemilihan umum, banyak manusia seperti itu. Bermacam-macam lah, kita tahulah. Orang-orang yang seperti itu tidak lama. Masa jayanya, hidupnya pun tidak lama. Apa yang kita kejar? Mudah-mudahan ada perubahan. Tapi susah. Tapi kita doakan saja. Mudah-mudahan berubah orang yang seperti itu. Karena menginginkan sesuatu, bisa saja dia merendahkan dirinya demi mencapai tamaknya. Dikarenakan keserakahannya, dikarenakan tamaknya, dia mau melakukan apa saja. Ini kata Luqmanul Hakim, suruh jauhkan. Sifat seperti ini jauhkanlah, wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang ketiga, kata Luqmanul Hakim. Yang keempat, membesarkan dirinya daripada pembesar. Maksudnya, dia tidak mau kalah. Ada pembesar yang lebih darinya, maka dia merasa hina, merasa tidak leluasa bila masih dia di bawah. Kalau dia belum di atas, dia belum tenang hidupnya. Dia akan selalu ingin jadi yang lebih besar dibandingkan orang lain. Ada pembesar-pembesar, tidak ada harganya bagi dia. Ada pemimpin-pemimpin di atasnya, dia merasa tidak nyaman. Kalau bisa dia yang menjadi pembesar itu, kalau bisa dia yang menjadi pemimpin itu, alangkah bagaimana kita katakan manusia seperti ini. Kalau memang ada, tolong jauhkanlah. Hidupmu hanya sekali. Sifat-sifat seperti itu sudah ada sebelum-sebelumnya, yang menginginkan jabatan, yang menginginkan kebesaran tahta, sudah ada sebelum-sebelumnya. Niat dengki selalu diiringi dengan sebab ingin menjadi pembesar, ingin menjadi pemimpin, ingin. Yang rasa ingin yang tidak baik inilah akan terjerumus dia menjadi manusia yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jagalah supaya kita dekat selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Jalani saja perintah Allah dan hindarilah larangan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Itu yang keempat, kata Luqmanul Hakim. Dan satu lagi yang kelima, kata Luqmanul Hakim, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu lebih parah lagi. Nafsunya diikuti, bukan nafsu yang dia kontrol, tapi dia sudah dikontrol, sudah terbawa oleh hawa nafsunya. Kalah dia dengan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya menguasai dirinya. Celakalah dia, karena nafsu itu tidak mengenal Tuhannya. Nafsu itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia ketika waktu itu terjadi percakapan dengan Allah, antara nafsu dengan Allah. Ketika Allah menanyakan, siapa kamu wahai nafsu? Perkenalkan dirimu. Saya, kata nafsu. Aku ini aku, kamu. Allah katanya, kamu ya kamu. Saya ya saya. Begitulah nafsu
ketika diinterogasi, ketika Allah bertanya, ketika pada saat itu nafsu menjawab yang demikian, itu tandanya kalau kita sudah mengikuti hawa nafsu, jangankan Allah, diri kita sendiri mungkin tidak kenal lagi. Nauzubillah. Bertambah-tambah sesatnya, bertambah-tambah murkanya Allah ketika kita telah kalah dengan melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah, 5 perkara ini kamu jauhkanlah supaya hidupmu selamat dunia dan akhirat. Tidak ada ruginya bagi kita untuk mengamalkannya. Malah itu demi keselamatan kita juga dunia dan akhirat. Apa salahnya kalau kita selalu mengamalkan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Allah. Begitu juga perintah-perintah dari para rasul, anbiya, para sahabat, tabi'in sampai ulama kita sekarang ini. Mereka lah penyambung lidah. Apa salahnya? Kalau memang hidupmu ingin selamat dunia dan akhirat, jalanilah seperti kata-kata para ulama atau para aulia kalau memang kamu menjumpainya. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.